Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Devinda, NIM 452-409-1283, kelas I, Fakultas Psikologi Universitas Besoa, mata kuliah Filsafat Ilmu dan Logika. Dan dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Saya berharap video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan membantu kita semua dalam memahami tantangan dan masa depan ilmu. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Mari kita mulai. Kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Nah, ibarat cerita Raja Midas yang menginginkan setiap yang disentuhnya itu menjadi emas. Nah, ternyata ketika keinginannya dikabulkan, dia tidak semakin senang, tetapi semakin gelisah bahkan gila. Sebab tidak saja rumah dan isi rumah yang menjadi emas, tetapi istri dan anak yang disentuh pun menjadi emas, sehingga sang raja akhirnya meratapi nasib yang kesepian tanpa ada makhluk hidup yang mendampinginya. Nah, begitu juga kemajuan ilmu dan teknologi yang semula untuk memudahkan urusan manusia, ketika urusan itu semakin mudah maka muncul kesepian dan keterasingan baru, yakni lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, dan silaturahim. Nah, contohnya penemuan televisi, komputer, dan handphone telah mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar. Nah, ternyata teknologi layar itu mampu membius manusia untuk tunduk pada layar dan mengabaikan yang lain. Jika manusia tidak sadar akan hal ini, maka dia akan kesepian dan kehilangan sesuatu yang amat penting dalam dirinya, yakni kebersamaan, hubungan keluarga, dan sosial yang hangat. Pada ilmu bioteknologi, perkembangan yang dicapai sangat maju, seperti rekayasa genetika dan teknologi cloning, menandakan kemajuan yang begitu dahsyat sehingga mengkhawatirkan semua kalangan. Nah, contohnya, rekayasa genetika yang dulunya diharapkan untuk mengobati penyakit keturunan seperti diabetes, sekarang rekayasa itu tidak hanya untuk bertujuan pengobatan, tetapi untuk menciptakan manusia-manusia baru yang sama sekali berbeda, baik dari segi postur fisik maupun sifat-sifatnya. Nah, karena itu wajar kemudian timbul kontroversi di berbagai negara apakah perkembangan rekayasa genetika untuk manusia itu dibolehkan atau tidak. Nah, bagi negara-negara liberal, rekayasa genetika itu untuk manusia dibolehkan bahkan didukung oleh pemerintah. Nah, sedangkan pada negara-negara yang konservatif, pengembangan rekayasa genetika yang menjurus pada perubahan manusia secara total amat ditentang. Nah, persoalan berikutnya adalah di mana letak kebebasan manusia dalam memilih hak hidupnya dan hak untuk memiliki ciri khas. Sebab jika sejak awal dia sudah direkayasa untuk menjadi manusia tertentu, maka kebebasan memilihnya itu menjadi hilang dan dia tidak ubahnya seperti robot yang dikendalikan oleh orang lain. Nah, jika teknologi ini jatuh ke tangan penjahat, maka akan terjadi kekacauan yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Nah, sementara itu ketidakpastian juga merebak dari segi moral dan kemanusiaan jika rekayasa genetika itu diterapkan pada manusia. Pemusnahan embrio manusia yang tidak jadi diklon dianggap sebuah bentuk kekejian yang tidak bermoral. Nah, tentu saja pemusnahan embrio itu ditentang oleh agama dan etika karena membunuh sel hidup. Hasil dari klon itu bisa dianggap bertentangan dengan hak asasi yang diklon, yakni jika dia tidak senang dari hasil rekayasa. Krisis kemanusiaan tidak saja menjadi akibat teknologi maju, nah, tetapi juga akibat dari kecenderungan, ideologi, dan gagasan yang tidak utuh. Contohnya, ide dan gerakan emansipasi yang dikumandangkan oleh para penggerak feminisme yang mendorong agar wanita itu diberi kesempatan yang sama di area publik dengan laki-laki. Nah, kesempatan ini kemudian ternyata dimanfaatkan oleh perusahaan padat karya dengan merekrut pekerja perempuan lebih banyak dibandingkan pekerja laki-laki. Nah, akibatnya kaum laki-laki itu susah mendapatkan pekerjaan dan implikasi lebih lanjut rumah tangga menjadi berantakan karena perempuan itu merasa lebih hebat daripada laki-laki. Di sisi lain, laki-laki nganggur akan berbuat apa saja untuk mendapatkan uang
berkembang seperti merampok, mencuri, sehingga angka kriminalitas meningkat. Contoh di atas adalah sekelumit persoalan yang muncul dari sebuah gagasan yang digerakkan tanpa melihat suatu implikasi bagi kehidupan manusia secara utuh. Artinya, negara yang tidak mampu bersaing dengan negara yang sudah maju dari segi sains dan teknologi sulit diharapkan mampu menjadi pemain inti dalam percaturan dunia. Dunia sekarang sudah terkotak-kotak. Nah, dalam struktur yang amat kapitalistik, yakni kelompok negara-negara maju yang sering disebut dengan G8, kelompok negara-negara berkembang yang tergabung dalam negara-negara non-blok, dan kelompok negara-negara miskin dan super miskin yang tidak punya identitas. Umat manusia sekarang amat tergantung dan dimanjakan oleh teknologi. Nah, ketergantungan yang terus-menerus menjadikan dia terlena dari eksistensi dirinya yang bebas dan kreatif. Nah, contoh, teknologi layar membuat manusia tergantung pada layar. Bahkan kalau headphone-nya rusak atau komputer rusak, maka dia sangat repot karena semua urusan ada di sana, mulai dari agenda harian sampai proposal mega proyek. Kalau sebelum penemuan teknologi maju, manusia itu terpenjara atau ditentukan oleh alam dan Tuhan. Maka pada kemajuan teknologi terpenjara oleh teknologi itu sendiri, artinya bertambah maju teknologi, bertambah banyak aspek yang memenjarakan manusia. Dulunya alam memenjara sehingga manusia hanya bisa bepergian di sekitar radius tertentu dan tidak bisa keliling dunia. Manusia juga itu dibatasi oleh hukum alam yang tidak bisa terbang. Namun sekarang keterbatasan itu dapat dibatasi dengan teknologi. Begitu juga paham fatalisme dalam agama. Manusia itu dibatasi oleh kehendak mutlak Tuhan. Setelah ditemukan kemajuan teknologi yang begitu hebat, ternyata tanpa disadari teknologi itu pun memenjarakan manusia. Nah, artinya penjara manusia tidak berkurang dengan kemajuan teknologi, tetapi semakin bertambah. Pada konteks inilah manusia perlu disadarkan dari penjara yang bernama teknologi. Dia harus sadar bahwa teknologi itu bukan tujuan tetapi sekedar sarana untuk memudahkan urusan. Jika kita tidak mau kehilangan eksistensi kemanusiaan dan terhindar dari krisis kemanusiaan, maka kita harus berjuang untuk membebaskan diri dari kukungan teknologi, kembali pada eksistensi awal, yakni manusia yang kreatif dan dinamis. Nah, etika global perlu dirumuskan bersama karena krisis akibat teknologi tidak hanya berdampak untuk negara tertentu. Teknologi tidak hanya tetapi mencakup semua negara. Pemanasan global akibat asap buangan dari pabrik dan kendaraan mengakibatkan es di kutub utara mencair sehingga akibatnya daratan semakin menyempit. Tempat tinggal manusia semakin menyempit padahal jumlah penduduk itu semakin meningkat. Pada konteks ini akan muncul berbagai persoalan dan krisis kemanusiaan itu sendiri. Agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama dan ilmu dalam beberapa hal namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Nah, agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan atau ritual. Nah, cenderung eksklusif dan subjektif, sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika. Progresif, bersifat inklusif dan objektif. Nah, kendati agama dan ilmu itu berbeda, keduanya itu memiliki persamaannya, yakni bertujuan memberi ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati, sedangkan ilmu itu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Karakteristik agama dan ilmu tidak selalu harus dilihat dalam konteks yang berseberangan, tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang lebih layak. Nah, contohnya, ilmu dan teknologi mampu mengantarkan manusia hidup dalam tataran yang global, yang juga sering disebut dengan era informasi. Tetapi bagian besar penduduk di kulit bumi ini, akibat dari kemajuan teknologi informasi, masyarakat miskin itu di daerah tertentu semakin transparan. Sebaliknya, orang yang super kaya juga terlihat dengan kasat mata. Tidak hanya persoalan miskin dan kaya yang kasat mata, tetapi persoalan politik sampai hiburan, bahkan aktivitas nyamuk di hutan belantara Sungai Amazon di Amerika Latin pun ditonton. Namun di sisi lain, manusia semakin tergantung pada teknologi seperti teknologi informasi, sehingga tidak mampu lagi membedakan antara yang benar, nyata, dan hasil rekayasa.
termasuk rekayasa informasi. Nah, katakanlah informasi yang cepat tentang tsunami di Aceh. Begitu juga menyebar ke seluruh dunia sehingga dengan spontan terjadi solidaritas global. Solidaritas global ini sebenarnya sebuah dari rekayasa informasi yang begitu dahsyat. Sebab dalam waktu yang bersamaan semua televisi itu menayangkan kejadian yang amat mengerikan dan menyentuh rasa kemanusiaan. Padahal wilayah Aceh yang tidak kena musibah ada yang jauh lebih menderita daripada yang berada di wilayah tsunami. Nah, jika teknologi dijadikan tujuan dan cita-cita, maka pada gilirannya itu peradaban teknologi akhirnya berubah menjadi kekuasaan yang membelenggu manusia sendiri. Nah, Nicholas Berdyaev pada dalam bukunya The Destiny of Man berucap, kemajuan teknik tidak saja membuktikan kekuatan serta daya manusia untuk menguasai alam. Kemudian teknik itu tidak saja membebaskan manusia, tetapi juga memperlemah serta memperbudaknya. Kemajuan itu mekanisasikan manusia dan menimbulkan gambaran serta persamaan manusia dengan mesin. Jelas bahwa di satu sisi teknologi itu menjadi penjara bagi manusia, namun pada di sisi lain teknologi itu pun dipenjara oleh kepentingan manusia. Teknologi layar seakan-akan telah memenjarakan manusia karena dia tidak bekerja kalau tidak ada komputer atau handphone. Namun pada saat yang bersamaan manusia itu memanfaatkan layar untuk ambisinya. Maka tidak heran bila kemudian layar televisi yang luasnya beberapa puluh inci disesaki oleh berbagai program. Sebagaimana ilmu dan teknologi agama mendapat tantangan dari rasionalitas manusia yang telah membuktikan kearifan religius membuktikan diri mampu mengubah penampilan dunia fisik perwujudan dari kearifan religius yang unshakable. Nah, dikalahkan oleh rasionalitas yang senantiasa melihat persoalan secara teknis sebatas alam fisik. Nah, di satu pihak penerapan rasionalitas dalam agama yang dilakukan oleh mereka yang ingin memodernisasi agama agar sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, atau berpretensi untuk membersihkan agama dari berbagai bid'ah akan memiskinkan agama sekedar pelayan materialisme karena rasionalitas itu hanya dapat bekerja pada wilayah logis yang speakable dan bukan wilayah reflektif dari pengetahuan manusia, yang mana wilayah rasionalitas itu harus bekerja dua kali dan dengan demikian mengingkari dirinya. Di pihak lain, religiusitas tidak dapat direalisasi secara paksa karena hanya akan memuaskan perasaan manusia belaka. Visualisasi yang sebagaimana tentang Tuhan hanya menghasilkan patung Tuhan. Agama sendiri itu merupakan faktor utama dalam mewujudkan pola-pola persepsi dunia bagi manusia. Nah, persepsi-persepsi itu tuh turut memengaruhi perkembangan dunia itu sendiri dan dengan cara demikian juga memengaruhi jalannya sejarah. Nah, yang jelas konsep agama itu tentang hari akhirat adalah salah satu ajaran yang penting tidak saja dari aspek teologis tetapi juga psikologis dan historis. Nah, secara teologis ajaran tentang hari akhirat itu cukup banyak tercantum dalam kitab suci agama, terutama agama-agama Semit yakni Yahudi, Kristen, Islam. Dalam Islam ada 10 surat dari 114 surat bernama hari kiamat. Nah, artinya perhatian kitab suci pada hari kiamat itu sangat besar sekali. Nah, secara psikologis hari pembalasan itu memberikan ketenangan bagi diri seseorang yang amat gampang menghadapi kematian. Secara historis telah terbukti bahwa hari kebangkitan dan melanggengkan agama ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa agama-agama yang mempunyai doktrin kehidupan setelah mati jauh lebih tahan dibandingkan agama-agama yang tidak memilikinya. Sejarah mencatat beberapa agama punah dan menjadi arkeologi. Salah satu sebab utamanya adalah tidak memiliki doktrin hari kebangkitan. Nah, dalam agama-agama pandangan mengenai hari depan tidak seragam. Ada yang berpandangan bahwa tujuan akhir kehidupan ini adalah nirwana, yakni ketiadaan, dan dalam ketiadaan itu sifat dan kemanusiaannya itu hilang. Nah, ketika manusia masih memiliki keinginan, dia tidak akan kembali di dunia dalam bentuk lain. Namun jika dia mampu menghilangkan semua sifat dan keinginannya, saat itulah tujuan dan kesempurnaan hidup tercapai. Nah, dalam kerangka itu agama dan ilmu memiliki kesamaan, yakni sama-sama mendesain masa depan manusia. Nah, desain agama itu lebih jauh dan abstrak, sedangkan ilmu dan teknologi lebih
pendek dan konkret. Desain agama untuk memberikan ketenangan hidup setelah hidup. Nah, sedangkan desain ilmu dan teknologi itu untuk hidup masa depan di dunia ini. Nah, penemuan uap dan listrik adalah bagian dari persiapan untuk anak cucu James Webb dan Thomas Alva Edison. Mereka itu sendiri tidak lama menikmati hasil karyanya. Kalaupun dinikmati tidak maksimal dan tidak sama dengan apa yang kita nikmati sekarang. Nah, dalam pandangan agama, ilmu dan teknologi itu bukan merupakan aspek kehidupan umat manusia yang tertinggi. Tidak juga merupakan puncak kebudayaan dan peradaban umat manusia di dalam evolusinya mencapai kesempurnaan hidup atau perfection of existence. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi itu memakai rasio atau akal. Nah, yang tajam, kerohanian, kejiwaan, agama memakai intuisi atau wahyu sebagai sarana masing-masing untuk membuktikan kebenarannya dan menghayati hakikatnya. Nah, ilmu pengetahuan hingga kini itu dianggap sebagai pengawal kemajuan umat manusia yang akhir-akhir ini itu secara umum banyak diserang sebagai pembawa berbagai macam ketimpangan dan pencemaran fisik, biologi, sosial, dan budaya. Sebagaimana negara Amerika Serikat yang maju dan makmur telah terjadi krisis kepribadian atau identitas karena derap teknologi lebih banyak mengancam status dan peranan manusianya daripada pekerjaannya. Ancaman otomasi adalah sebagian dari krisis identitas tersebut apabila mesin-mesin itu bukan hanya dapat menggantikan manusia, tetapi bahkan dapat melakukan pekerjaannya secara lebih baik dan lebih murah. Kemajuan ilmu pengetahuan yang secara global ini tuh umat manusia senantiasa dihadapkan pada peperangan. Namun sejak berakhirnya Perang Dunia II, sifat peperangan telah merubah sedemikian drastisnya sehingga masa depan umat manusia dan masa depan generasi-generasi yang belum dilahirkan menghadapi bahaya yang amat gawat. Nah, potensi berbagai senjata nuklir, kimiawi, biologis, dan bahkan senjata konvensional dengan berbagai alasan politis dan komersial semakin meningkatkan ancaman baru bagi kehancuran global. Akibat dari penggunaan senjata nuklir, kimiawi, biologis itu dan sebagainya secara besar-besaran akan menimbulkan perubahan-perubahan ekologis dan genetik tak terpulihkan yang batas-batasnya itu tidak dapat diramalkan. Maka ilmu pengetahuan dan teknologi itu benar-benar tidak berdaya untuk mempersembahkan kepada dunia satupun penangkal yang mujarab. Nah, para ilmuwan dan teknologi dihimbau membantu mencegah penyalahgunaan ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai pembinasaan massal. Nah, dan pada hakikatnya semua orang yang berakal sehat dihimbau untuk beretikat baik dalam menghadapi problema bahaya perang nuklir yang senantiasa itu mengancam kehidupan kita di dunia. Semua perbedaan pendapat termasuk perbedaan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama sehendaknya dapat diletakkan dalam perspektif yang serasi dan tepat guna. Nah, sasaran imbauan ada segenap manusia di balik ilmu pengetahuan dan teknologi untuk tidak mengembangkan, memproduksikan, dan menggunakan senjata nuklir. Nah, para penanggung jawab utama dalam keselamatan bangsa dan negara itu diimbau untuk tidak melakukan rekayasa sosial atau social engineering. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, John Slover, wakil pemimpin gereja Christian Science, mengemukakan pandangan yang segar. Kita memang harus mencintai kemajuan, merasa gembira menjadi bagian dari kemajuan itu dan tidak takut menghadapinya. Karena mencintai kemajuan itulah akan muncul berbagai keterampilan yang diperlukan. Mencintai kemajuan teknologi bermakna kita itu menghargainya, memaklumi kekeliruan dan keberhasilannya, mengindahkan semua sinyal peringatannya, mengakui semua kekurangannya, bersikap terbuka dan penuh perhatian. Teknologi genetik menghadirkan tantangan terbesar bagi keyakinan agama tradisional. Teori determinisme genetika bahwa gen itu kita menentukan bukan wujud fisik saja, tetapi juga kecenderungan seksual, tingkat agresi, dan ada kemungkinan kecenderungan keagamaan kita menyebabkan para teolog mengkaji pemikiran mereka mengenai kehendak bebas, kebutuhan manusia akan agama, bahkan keberadaan Tuhan. Adanya tantangan mendalam terhadap ortodoksi agama dan adanya konsekuensi kebudayaan teknologi genetika, maka sangat penting dan kritis bagi kita untuk mendengar pandangan dari pikiran para teolog dan filsuf dari berbagai agama. Seperti kata biolog Wilfred Anderson bahwa teknik yang hebat mempunyai segi buruk yang hebat pula. Donald Silver, Presiden Emeritus pada Union
Theological Seminary di New York dan guru besar emeritus di bidang etika di Columbia University, berpendapat bahwa karena kita tidak memiliki kearifan mutlak mengenai konsekuensinya tak dapat ditawari lagi, kita harus waspada manakala konsekuensi itu mulai muncul. Teolog Donald Silver berpendapat kekuatan gabungan antara rasa ingin tahu ilmiah, ambisi teknologi, dan keuntungan ekonomi itu merupakan kekuatan tangguh. Menurutnya, jalan keluarnya bukanlah bahwa para agawaman atau teolog harus menjadi satu-satunya pihak yang menangani masalah ini, atau menjadi pakar dalam bidang ini. Yang perlu dilakukan oleh dijalinnya kerjasama antara agamawan, insinyur, dan peneliti. Pendeta Jesuit dan ahli genetika di Loyola University di Chicago, Kevin Fitzgerald berkata, kita akan memanfaatkan sebagian ilmu ini secara cemerlang. Dengan hasil yang bukan main dan mencengangkan, serta menyelamatkan nyawa dan memperbaiki kehidupan yang lemah akibat penyakit, kita akan dapat melakukan hal-hal yang mengagumkan. Akan tetapi, para ilmuwan sendiri itu mengakui bahwa laju inovasi teknologi itu agak sulit diramalkan. Dalam Simposium di UCLA, Mario Capecchi, guru besar yang amat menonjol dalam bidang biologi dan genetika manusia di University of Utah, mengatakan biasanya kita tuh cenderung melebih-lebihkan apa yang dapat kita kerjakan dalam 25 tahun mendatang. Di kalangan teolog, ilmuwan, dan ahli biotika berkembang rasa muak yang meluas terhadap gagasan mengubah manusia secara genetik. Hanya dengan dalih perbaikan yang bersifat superficial. Namun tidak ada kesepakatan mengenai apakah dapat ditarik garis pembatas yang jelas antara penyembuhan penyakit dan perbaikan penampilan. Mudah untuk membayangkan bagaimana hasil terapi sel beni yang digunakan untuk memperbaiki penampilan manusia dan bukan untuk menyembuhkan penyakit. Baik hasil rancangan setelah berbelanja atau gen itu ataupun generasi anak-anak yang semuanya tampak serupa. Bayangkan generasi yang ditandai bukan oleh nama yang populer pada masanya seperti Henry dan Ruth pada tahun 1910 atau Patricia dan Carles pada tahun 1950 atau Austin dan Caitlin pada tahun 1998, atau yang menonjol karena gaya tertentu seperti bertato dan melubangi anggota-anggota badan, tetapi generasi yang ditandai oleh sifat yang ditentukan secara genetika seperti tinggi badan, struktur wajah, dan proporsi pinggang dan pinggul. Menurut Gokin, kewajiban moral dan estetika para seniman itu untuk menyempurnakan citra tubuh manusia dalam seni itu kini telah dialihkan ke bidang ilmu genetika. Dengan genetika itu para ilmuwan diberi piranti yang dapat mereka gunakan untuk menerapkan konsep perbaikan, estetika, dan moral terhadap organisme manusia itu sendiri. Galton berpendapat bahwa ras manusia itu superior dapat dikembangkan melalui pembibitan. Secara ideal, seseorang dapat menanamkan bibit, temperamen, sifat, dan kemampuan yang diingini ke dalam suatu spesies sebagaimana dilakukan terhadap anjing, dan membuang dari spesies itu sifat yang tidak diingini seperti jahat, tidak cakap, dan malas. Masalah perekayasaan genetik atau genetik engineering ini tuh bersifat multi-kompleks yang untuk beberapa isu di berbagai tempat di dunia itu masih diperdebatkan orang. Namun dari perpaduan antara biologi dan teknologi itu kian terbuka wilayah baru bioteknologi. Karena bioteknologi disebut sebagai salah satu frontier area of science yang konsep-konsep barunya itu di bidang perekayasaan genetik dan bidang yang lain tuh yang masih bersangkutan dapat menghasilkan produk dan proses yang relevan dan bernilai tinggi untuk pertanian, kesehatan, dan perindustrian. Spektrum yang dicakup oleh bioteknologi sangat luas, mulai dari yang sederhana hingga yang amat bersofistikasi atau canggih. Ahli etika Katolik Dervlinger mengakui akan sulit menarik garis batasnya. Gereja Katolik berpendapat bahwa pada dasarnya itu menganggap absa penggunaan genetik untuk menyembuhkan penyakit atau memperbaiki jenis cacat tertentu. Akan tetapi garis batas antara eugenika positif dan negatif masih terus diperdebatkan dan akan selalu ada keraguan. Selanjutnya, teknologi genetika yang menyentak imajinasi ataupun emosi. Sebagaimana teknologi kloning manusia, menurut
menurut para peneliti Human Genomic Project bahwa cloning merupakan tiruan gen dan kepingan kromosom lainnya untuk menghasilkan bahan identik yang cukup jumlahnya untuk dikaji lebih lanjut. Akan tetapi cloning itu dikritisi oleh 19 negara Eropa pada bulan Januari 1997 dengan menandatangani perjanjian yang menyebutkan bahwa mengklon orang sama saja melanggar martabat manusia dan merupakan penyalahgunaan. Ilmu dapat dilumpuhkan oleh biasnya sendiri, sebagaimana juga agama di dunia barat dewasa ini. Tujuan ilmu itu adalah menjelaskan alam fisik, sementara tujuan agama adalah menjelaskan alam spiritual. Ilmu itu mengira bahwa ilmu itu tidak memiliki filsafat dan sekedar mengkaji dan mengukur benda secara empiris. Padahal sesungguhnya itu ilmu juga tuh memiliki filsafat. Ilmu hanya menganggap penting benda yang empiris, dan ilmu itu tidak akan melatih penganutnya untuk berpikir secara filosofis. Mereka itu hanya akan mempelajari berbagai jenis rumus dan teknologi. Mereka hanya memiliki tikus yang dipasangi neurotransmitter, dan ini adalah salah didik yang buruk yang menimpa para penganut ilmu, dan hal-hal itu harus diubah, sedangkan penganut agama itu harus dilatih berpikir dengan cara yang berbeda. Kalau tidak, mereka akan tetap bertuhan secara dogmatis. Nah, para penganut agama itu harus kembali ke sejumlah pemikir mereka sendiri untuk bersikap agak lebih luas dan tidak menganut gaya berpikir inkuisisi yang sederhana. Sinergi agama dan ilmu itu dalam konteks ini dapat dilakukan demi terwujudnya keseimbangan peradaban manusia. Sebab kalau masing-masing pihak masih tetap mempertahankan ego, maka masa depan umat manusia itu tidak dapat diramalkan. Bahkan akibatnya itu jauh lebih dahsyat daripada kehancuran Perang Dunia Kedua. Einstein tidak mengkhawatirkan Perang Dunia Keempat, tetapi yang amat dia khawatirkan adalah Perang Dunia Tiga, karena pada Perang Dunia Ketiga itu inilah kehancuran total umat manusia dan mereka akan kembali memulai peradaban dari awal lagi. Disinilah ilmu dan teknologi itu tidak harus dilihat dari aspek yang sempit, tetapi harus dilihat dari tujuan yang jangka panjang dan untuk kepentingan kehidupan yang lebih abadi. Maka harapan kehidupan ke depan, kalau visi ini diyakini oleh para ilmuwan dan agamawan, maka harapan kehidupan ke depan akan lebih cerah dan sentosa. Tentu saja pemikiran-pemikiran seperti ini perlu dukungan dari berbagai pihak untuk terwujudnya masa depan yang cerah dan harmonis. Nah, jadi secara keseluruhan bab ini tuh menekankan pentingnya keberlanjutan ilmu yang tidak hanya bertujuan untuk kemajuan teknologi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia secara lebih adil dan berkeberlanjutan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.